Apa sih bola basket itu? Ya, sebenarnya kenapa disebut dengan permainan bola basket? Nih, bola basket adalah permainan olahraga yang berasal pertama kali itu berawal di Amerika Serikat. Ya, jadi awal mulanya permainan bola basket itu adalah di sana, ya, di Amerika. Yaitu pada tahun 1891 yang dimana permainannya diciptakan oleh seorang dokter bernama James Naismith, ya, James Smith. Kemudian pada tahun 1892, ya, setahun sebelumnya, setelahnya permainan bola basket ini ternyata digemari oleh masyarakat Amerika Serikat, sehingga pada saat itu kejuaraan-kejuaraan bola basket di Amerika Serikat itu terus bergulir dan akhirnya pertama kali yang diselenggarakan nasionalnya itu pada tahun 1897. Jadi 6 tahun setelah kemunculan permainan bola basket ini baru diresmikan permainan bola basket nasionalnya di Amerika Serikat. Kemudian berkembanglah ke seluruh dunia pada tahun 1932. Jadi olahraga ini termasuk olahraga yang sangat lama juga, ya, pada tahun 1892. Kemudian, ya, karena saking berkembangnya permainan bola basket di dunia, maka dibuatlah tuh sebuah aturan, sebuah regulasi semua tentang permainan bola basket ini, yang dimana seluruh dunia harus setidaknya mereka mengikuti aturan-aturan itu dan dibentuk sebuah Federasi Internasional Basketball Amatur. Jadi disebut FIBA, ya, yang itu bertempat di Jenewa, Swiss waktu itu, ya. Dan di Indonesia pun tidak mau kalah. Pada tahun 1951 dibentuk juga peraturan bola basket seluruh Indonesia atau Perbasi, sampai saat ini disebut, ya, Perbasi di Indonesia, ya, karena saking banyaknya penggemar bola basket di Indonesia waktu itu. Kemudian ada juga waktu pertandingannya ini berbeda nih antara Perbasi dan FIBA. Ya, kalau Perbasi itu waktu pertandingannya dia agak lebih lama 2 menit. Ya, itu 4 kali 12 menit. Sedangkan kalau FIBA 4 kali 10 menit untuk waktu pertandingannya. Kemudian ada juga nih nama-namanya yang salah, ada nama-nama wasit juga. Jadi wasit itu nggak hanya referee aja, tapi di dalam bola basket ada wasit kedua yang dinamakan ya, wasit duanya beda lagi namanya. Kemudian kita lanjut ke ukuran lapangan dan jumlah pemain bola basket, ya. Jadi permainan bola basket ini adalah permainan yang dimainkan oleh 2 regu yang saling berhadapan, di mana masing-masing tim terdiri dari 10 orang, yaitu 5 pemain inti dan 5 pemain cadangan. Ya, 2 tim ini bermain di atas lapangan yang berukuran 28 meter dan lebarnya 15 meter. Ya, ini jumlah pemain dan ukuran lapangan bola basket. Nah, selanjutnya, dalam permainan bola basket ada teknik-teknik dasar yang harus kalian pahami, yang harus kalian pelajari. Ya, apa aja teknik dasarnya? Itu ada teknik melempar dan menangkap bola. Yang pertama yaitu lemparan dengan 2 tangan setinggi dada atau biasa disebut dengan chest pass. Ya, kemudian lemparan dengan 2 tangan di atas kepala disebut overhead pass. Kemudian yang ketiga, lemparan 2 tangan dengan pantulan atau bounce pass. Dan keempat adalah lemparan lurus ke samping badan atau baseball pass. Apa sih maksud dari chest pass, over pass, bounce pass, baseball pass? Kita akan bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan chest pass?
chest pass adalah lemparan setinggi dada, yang dimana lemparan ini sering dilakukan dalam sebuah permainan. Ini pasti dalam bola basket sering dilakukan ya. Lemparan ini bermanfaat untuk melakukan operan jarak pendek dengan kecepatan dan kecermatan yang optimal. Jadi kalau kalian main bola basket nih, kalian mengoper jauh lambung, itu nggak bisa pakai chest pass. Karena chest pass itu biasanya jaraknya antara 5-7 meter aja paling jauh. Jadi nggak bisa kamu dari pojok ke pojok kali kamu lempar, nggak bisa. Itu nggak bisa pakai chest pass, nggak nyampe. Ada lagi nanti lemparannya, ya. Nah, yang kedua adalah lemparan overhead pass, di mana lemparan dengan dua tangan di atas kepala ini sangat berguna untuk operan cepat. Lemparan dengan dua tangan di atas kepala juga dapat digunakan untuk melempar bola langsung ke keranjang atau ring lawan. Jadi biasanya ada yang mengoper yang dari jarak jauh, ya, pakai ini. Kemudian ada juga lemparan ini digunakan untuk shooting, memasukkan bola ke dalam keranjang atau ring lawan, ya. Oke. Next, bounce pass. Nih, lemparan dua tangan dengan pantulan berguna untuk operan terobosan kepada pemain atau menembak dengan melangkah putar, ya, pada kaki tumpuan. Ini namanya bounce pass. Kalian pasti bisa kalau suka, ini Alvaro ya, suka main bola basket pasti tahu gerakan-gerakan ini. Kemudian yang terakhir adalah baseball pass, di mana lemparan lurus ke samping ban ini digunakan untuk operan jarak dekat, terutama apabila lawan melakukan penjagaan 1 lawan 1. Cara menerima bola dapat dilakukan dengan melakukan putaran badan yang bertumpu pada satu kaki. Oke, Pak, boleh sambil berlari nggak? Boleh sambil berlari, tapi bolanya tetap harus dipantulkan. Nggak boleh kamu pegang, kamu lari, bolanya sampai ke ujung. Nah, itu foul, ya, itu pelanggaran, nggak boleh. Jadi, dan nggak boleh juga misalnya kamu dribbling, kamu pegang, terus kamu bawa lari, kamu dribble lagi, nah itu nggak boleh juga, itu foul juga, ya. Jadi kalau dribbling itu ada memantulkan bola, kamu mau sambil lari, kamu mau sambil jalan, ya, itu bebas, ya. Yang penting bolanya tetap dipantulkan, gitu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya biasanya untuk menyerang ke daerah lawan, ke daerah pertahanan lawan. Jadi dalam kondisi kamu kosong, kamu berlari mendribling bola ke depan, ya. Oke, kemudian sebagainya dengan cara berlari, posisinya badannya tegak lurus, ya. Nah, ini beda. Lihat posisi badan orangnya sama atau beda? Giring bola tinggi dengan giring bola rendah beda posisinya. Kemudian fungsi dan kegunaan dribbling ini pun berbeda. Ya, kalau kita disuruh untuk askar 3 point, shooting segala macam, kalau ini untuk melewati lawan, ya. Bahasa mudah gampangnya adalah melewati lawan saat berhadapan. Misalkan Arka dengan Andra, Arka lagi dribble nih. Biasanya Arka pakai dribble jarak bola rendah untuk lewatin Andra. Jarang orang melakukan dribble untuk melewati lawan itu dengan bola tinggi. Gitu. Kemudian selanjutnya shooting, ini pun yang gerakan dasar yang saya pelajari, ya. Shooting itu tujuannya adalah untuk melempar dan memasukkan bola ke dalam keranjang atau ring lawan sehingga kalian mendapatkan poin. Ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan poin shooting ini. Ya, jadi bukan lagi dribble, bukan lagi passing yang melewati lawan dan sebagainya, tapi ini adalah untuk mendapatkan poin. Nah, shooting ini bisa dilakukan dengan satu tangan, dengan dua tangan, ya, dengan melompat dan sebagainya. Ya, jadi bisa dilakukan dengan cara melompat juga, ya. Kemudian, ya, jadi ini sama juga, ya, cuman bedanya dia dengan posisinya hanya dua tangan aja. Jadi 1 dan 2 tangan itu sebenarnya berpengaruh nggak, Pak? Sebenarnya sama, tujuannya adalah intinya untuk mendapatkan poin. Hanya membedakan gerakannya aja. Dia lempar dengan satu tangan,
Ya, kalau dua tangan itu biasanya lebih terarah lemparannya sebetulnya, tapi ya sama aja sebetulnya, intinya dua-duanya adalah untuk James Don mencari poin, ya. Nah, kemudian ini adalah dengan cara melompat yang tadi ya, menembak juga dilakukan dengan cara melompat, yaitu posisi bola depan dada, kemudian bola diangkat ke atas depan kepala sambil melompat dan ditembakkan. Ini yang tadi biasanya lebih agak terarah ya syutingan ini. Yang tadi Arka bilang bisa 3 point dan sebagainya bisa dilakukan dengan cara lemparan pakai dua tangan ini. Gitu.